Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, nama saya Arif Mardiansyah dan rekan saya Muhammad Aldiansyah dan rekan saya Indriani. Di slide berikutnya. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang beberapa poin nih. Di bawah ada 5 poin. Yang pertama, konsep kekuasaan. Yang kedua, pengambilan keputusan kekuasaan. Yang ketiga, sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif. Yang keempat, metode-metode pengambilan keputusan. Yang kelima, pendekatan dalam pengambilan keputusan. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan secara ringkas ya, apa itu konsep power atau kekuasaan. Ini adalah kemampuan suatu pihak, orang atau bagian dalam organisasi untuk mempengaruhi pihak lain agar menjalankan perintah atau menjalankan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan sesuai kehendak pihak yang memiliki power. Nah, itu ada 3 bagian. Yang pertama, otoritas. Otoritas ini muncul sebagai pemikiran Weber pada zaman revolusi industri. Kekuatan untuk mencapai suatu hasil atau sasaran, tapi hanya kekuatan yang telah digariskan menurut hierarki atau garis komando formal. Di slide berikutnya, yang kedua ini ada otoritas dalam sifat. Itu tertanam pada posisi, yaitu otoritas tidak tergantung individu ataupun karakteristik individu. Yang kedua, legitimate, sehingga diterima oleh pihak lain secara sukarela. Yang ketiga, otoritas mengalir vertikal dari atas ke bawah menurut hierarki vertikal, sehingga besarnya bergantung pada posisi. Yaitu makin tinggi hierarki posisi, semakin besar otoritas yang dimiliki. Slide berikutnya, nah di bagian ketiga ini ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu dibagi 2 ya, ada 2 power. Yang pertama itu position power, yang kedua personal power. Position power itu adalah kekuasaan yang bersumber dari status atau posisi resmi manajer dalam suatu organisasi. Dan position power ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu reward power, yang kedua coercive power, yang ketiga legitimate power. Reward power itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi melalui imbalan. Yang coercive power adalah kemampuan untuk mempengaruhi melalui hukuman. Yang legitimate power itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi melalui otoritas formal. Power yang selanjutnya, yang kedua itu personal power, adalah kekuasaan yang bersumber dari individu manajer tersebut atau kualitas kepribadiannya yang unik. Ini personal power ini memiliki 2 bagian, yaitu ada expert power, ada reference power. Expert power itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi melalui keahlian khusus dan informasi yang dimilikinya. Dan yang kedua ini reference power adalah kemampuan untuk mempengaruhi melalui identifikasi personal atau karakteristik tertentu atau karisma. Di slide berikutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indriani. Silakan Indriani. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan kekuasaan atau power. Yang pertama, keputusan itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama suatu pilihan dari strategi tindakan, yang kedua suatu pilihan tentang suatu bagian tindakan atau course of action, dan yang ketiga ada suatu pilihan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada pengertian pengambilan keputusan.
dibagi dua juga. Yang pertama ada TERI, yaitu pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang terakhir ada Melayu SP Hasibuan, yaitu suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Yang terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu aktivitas manajemen berupa pemilihan tindakan dari sekumpulan alternatif yang telah dimulai sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah atau konflik dalam manajemen. Yang keempat ada pengambilan keputusan sulit karena berkaitan dengan ketidakpastian masa depan atau uncertainty, dan yang terakhirnya ada conflict of interest. Baik, selanjutnya ada tingkatan dalam pengambilan keputusan. Ini ada institusional, terus ada organisasional, ada operasional, ada strategi, ada differentiation, ada daily activities. Oke, lanjut. Lalu, yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yaitu informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Yang kedua, kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas pengolahan informasi manusia. Yang keempat, keterbatasan waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada politik internal organisasi yang menimbulkan preferensi-preferensi yang saling berlawanan tentang tujuan-tujuan organisasi. Lalu ada sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama ada faktor penentu pengambilan keputusan, yaitu sepakat atau tidak sepakatnya para pengambil keputusan mengenai cara atau agree atau disagree on methods. Dan yang kedua ada sepakat atau tidak sepakatnya para pengambil keputusan mengenai tujuan atau definisi permasalahan. Ada pula model proses pengambilan keputusan yang efektif, yakni proses keputusan rasional, yaitu jika cara dan tujuan definisi masalah relatif disepakati. Lalu ada proses keputusan koalisi, jika cara disepakati namun tujuan atau definisi masalah tidak disepakati. Yang ketiga ada proses keputusan coba-coba, yaitu jika cara tidak disepakati namun tujuan atau definisi masalah disepakati. Dan yang keempat ada proses keputusan tong sampah, yaitu jika cara maupun tujuan atau definisi masalah kedua-duanya tidak disepakati. Selanjutnya ada metode-metode pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan berdasarkan tingkat kepentingan. Ada keputusan strategis, yang bagian tengah ada keputusan administratif, dan yang terakhir ada keputusan operasional. Keputusan berdasarkan tingkat regularitas atau Simon dalam Dehani 2001, itu yang pertama ada keputusan terprogram, keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Lalu yang kedua ada keputusan tidak terprogram, keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang baru. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasannya. Ketiga, keputusan berdasarkan tipe persoalan, keputusan internal jangka pendek, menyangkut masalah rutin atau operasional bahan baku, penentuan jadwal dan lain-lain. Kedua, keputusan internal jangka panjang menyangkut masalah organisasi, struktur, perubahan, bidang atau divisi, dan lain-lain. Ketiga, keputusan eksternal jangka pendek menyangkut persoalan yang berdampak atau berhubungan dengan lingkungan dalam jangka waktu yang pendek atau permintaan khusus dan lain-lain.
Keempat, keputusan eksternal jangka panjang menyangkut persoalan yang berdampak atau berhubungan dengan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang atau usaha manajer, pembelian saham jangka panjang, dan lain-lain. Keputusan berdasarkan persoalan, tipe persoalan, waktu, jangka pendek, jangka panjang, internal, keputusan operasional, keputusan organisasional, eksternal, keputusan taktis, dan keputusan strategis. Proses pengambilan keputusan atau pendekatan ada 4 tahap. Yang pertama, tahap penelusuran, pengidentifikasian masalah dan identifikasi informasi. Kedua, perancangan, mencari dan merumuskan alternatif pemecah masalah. Ketiga, pemilihan, menentukan alternatif solusi yang paling sesuai. Yang keempat, implementasi pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Terus ada proses pengambilan keputusan. Simon Kinrad dan Jerry. Yang pertama, formasi tujuan. Yang kedua, evaluasi situasi keputusan. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Dan seperti ada yang di sampingnya itu ada strukturnya seperti itu. Jadi dari formula tujuan ke evaluasi situasi keputusan, lalu pengembangan alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dan kembali lagi ke awal. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.